والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اكتفى أما بعد. Yang kami hormati para asatidzah dan juga segenap pegiat dakwah serta para hadirin, para hadirat dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Tema pengajian umum kita hari ini adalah apa? Proporsional dalam belajar, bekerja, dan berdakwah. Apa temanya? Proporsional di dalam belajar, bekerja, dan berdakwah. Berarti yang akan kita bahas ada berapa poin? Ada 3. Yang pertama adalah belajar, yang kedua adalah bekerja, yang ketiga adalah berdakwah. 3 hal ini diperintahkan oleh agama kita atau tidak? Diperintahkan. Agama kita memerintahkan kita untuk belajar, juga memerintahkan kita untuk bekerja, dan memerintahkan kita untuk berdakwah. Berarti seharusnya antara 3 aktivitas kebaikan ini bisa berjalan bersama. Begitu atau tidak? Begitu. Tapi apakah kenyataannya di lapangan seperti itu? Jawabannya belum tentu. Ada enggak orang yang saking sibuknya berdakwah sampai keluarganya tidak ternafkahi? Ada? Ada. Ada atau tidak orang yang saking sibuknya belajar sampai enggak sempat bekerja? Ada? Ada. Ada atau tidak orang yang sibuk bekerja sampai enggak sempat berdakwah dan belajar? Lebih banyak. Mengapa itu terjadi? Banyak faktor yang memicu terjadinya hal tersebut. Di antara faktor utamanya adalah 2. Faktor yang pertama, minim ilmu. Yang kedua, minim semangat. Apa yang pertama? Minim ilmu. Yang kedua, minim semangat. Para sahabat Nabi SAW dulu melakukan 3 aktivitas ini atau tidak? Iya. Mereka belajar, ya bekerja, ya berdakwah. Dan buktinya bisa jalan bareng-bareng. Kenapa bisa demikian? Karena mereka punya ilmu. Dan mereka punya semangat. Saya kasih contoh. Di dalam Sahih Bukhari diceritakan bagaimana perjuangan Umar ibn al-Khattab untuk belajar dan bekerja. Apa kata beliau? Kuntu ana wajarun li minal ansar fi bani Umayyah bin Zaid wa hiya min awadil Madinah
wa kunna natanawabun nuzula ala Rasulillah SAW. Aku, siapa aku? Umar. Dan tetanggaku dari golongan Ansar yang namanya Itban. Siapa namanya? Itban. Biasa turun dari ujung Madinah, awali Madinah, sekitar 2 mil atau 7 mil dari Masjid Nabawi. Kami biasa bergantian untuk ngaji kepada Nabi SAW. Yanzilu yauman wa anzilu yauman. Hari ini saya yang ngaji, di hari ini beliau bekerja. Dan besok dia yang ngaji, dan besoknya saya bekerja. فَإِذَا نَزَلْتُ جِئْتُهُ بِخَبَرِ ذَلِكَ الْيَوْمِ مِنَ الْوَحْيِ وَغَيْرِهِ وَإِذَا نَزَلَ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ. Kalau giliranku ngaji, maka sepulang aku ngaji, aku sampaikan ilmu itu kepada tetanggaku. Dan begitu besoknya tetanggaku yang ngaji, pulang ngaji beliau menyampaikan ilmu itu kepadaku. Berarti bisa jalan atau tidak? Bisa atau tidak? Bisa. Kenapa kok terjadi ketimpangan antara pelaksanaan 3 hal tersebut? Ada yang kadang dikalahkan, ada yang kadang diabaikan, bahkan sering terjadi tabrakan karena banyak faktor yang tadi sudah kita sebutkan. 2 faktor utamanya adalah minim ilmu dan minim semangat. Kita bahas faktor yang pertama. Minim ilmu. Ilmu apa, Ustaz? Ilmu tentang hukum dari 3 hal ini. Apa hukumnya belajar? Apa hukumnya bekerja? Dan apa hukumnya berdakwah? Karena ketika kita mengetahui hukum masing-masing, kita bisa memprioritaskan yang wajib atas yang sunnah. Dan kita bisa memprioritaskan yang hukumnya fardu ain atas yang fardu kifayah. Maka terjadinya ketimpangan itu, salah satu pemicunya adalah karena sebagian orang tidak ngerti apa hukumnya belajar, apa hukumnya bekerja, dan apa hukumnya berdakwah. Kalau kita sudah tahu hukum masing-masing, maka kita akan bisa menentukan sikap saat suatu ketika bertabrakan, mana yang harus didahulukan. Dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Nabi kita SAW bersabda, وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ. Amalan yang digunakan oleh hambaku untuk bertakarrub kepadaku, yang paling aku sukai adalah amalan yang hukumnya wajib. Berarti wajib harus diapakan? Prioritaskan. Dan wajib seperti yang kita tidak sampaikan terbagi menjadi berapa? 2. Ada fardu ain, ada fardu kifayah. Mana yang didahulukan? Fardu ain. Oke. Mari kita bahas hukum masing-masing. Yang pertama, Hukum belajar. Hukum belajar. Kenapa kita bahas belajar dulu, bukan bekerja, bukan berdakwah? Kenapa? Karena semuanya landasannya ilmu. Babun al-qaul, babun al-ilmu qabla al-qauli wal amal. Ilmu dulu baru
berkata dan berbuat. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullah. Apa hukum belajar? Yang dimaksud dengan belajar di sini belajar ilmu agama. Apa hukumnya? Apa? Fardu ain. Fardu ain. Yakin? Yakin? Ada yang ain, ada yang kifayah. Ada yang sunnah enggak? Ada. Ilmu syar'i, hukum mempelajarinya, ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah, ada yang sunnah. Apa kata Al-Akhdari Al-Maliki rahimahullah? Awwalu ma yajibu 'ala al-mukallafi tashihu imanihi, thumma ma'rifatu ma yasluhu bihi fardu 'ainihi, ka ahkami at-taharati was-salati was-siyam. Ilmu yang hukumnya fardu ain adalah ilmu akidah dan ibadah yang sifatnya wajib. Ini hukumnya apa? Fardu ain. Ilmu akidah berarti rukun iman. Belajar tentang uluhiyah siapa? Allah. Belajar tentang rububiyah Allah. Belajar tentang asma dan sifatnya Allah. Dan rukun-rukun iman yang lainnya. Setelah itu kita mempelajari tentang ibadah-ibadah yang hukumnya wajib. Contohnya, sebelum sholat, wudu dulu, masa ujuk-ujuk sholat. Toharoh, cara wudu, cara ini nggak pernah mandi ya Pak? Mandi yang mana ini? Mandi yang mana yang wajib? Mandi wajib. Iya, mandi apa? Mandi junub, ya, mandi besar, ya. Tayamum, ya. Ketika nggak ada air, baru nanti belajar sholat. Puasa, termasuk puasa Ramadan, termasuk fardu ain. Berarti belajar ilmu syar'i ada yang hukumnya fardu ain. Dan ada yang hukumnya fardu kifayah. Seperti apa yang hukumnya fardu kifayah? Seperti ilmu qiraat. Ilmu apa? Qiraat. Seperti ilmu mustalahul hadis. Apa? Mustalahul hadis. Berarti kalau sudah ada yang menguasai, maka tidak wajib bagi orang yang lain untuk mempelajarinya. Oke. Terus yang terakhir yang hukumnya sunnah. Apa yang hukumnya sunnah? Mempelajari dengan luas ilmu fikih. Mempelajari dengan apa? Luas ilmu fikih. Contoh, ikhtilaf ulama dalam masalah ini. Ada berapa pendapat? Dan masing-masing pendapat dalilnya apa? Dan bagaimana cara mendiskusikan antara dalil-dalil tersebut. Itu namanya pembahasan yang apa? Luas. Hukumnya sunnah. Oke, sudah ya. Berarti kita telah menyelesaikan pembahasan tentang hukum
belajar. Maka kalau kita ketemu dengan ilmu yang sifatnya fardhu ain, harus kita apakan? Prioritaskan. Dan harus kita dahulukan di atas aktivitas-aktivitas yang lainnya. Berarti sebelum berdakwah harus apa dulu? Harus belajar dulu. Dan menyedihkan kalau ada aktivis dakwah puluhan tahun menjadi panitia kajian tapi nggak tahu cara wudu. Itu menyedihkan. Berarti besok pensiun. Gitu. Bukan. Besok belajar. Makanya tadi pagi Ana sampaikan, jangan sampai antum ini para aktivis dakwah sibuk untuk menyusun agenda dakwah, begitu ustadznya datang malah ngopi di luar. Bukan berarti nggak boleh ngopi. Jangan sampai ngobrol di luar. Lo antum yang ngundang ustadz, malah antum yang ngobrol di luar. Rugi antum. Ini masalah pertama, hukum belajar. Kita pindah yang kedua. Hukum bekerja. Apa hukum bekerja? Apa hukum bekerja? Wajib. Kata siapa? Kalau kita punya tanggungan, maka wajib bagi kita untuk bekerja. Yang dimaksud dengan tanggungan itu siapa? Anak, istri, orang tua. Tok. Yaitu yang paling pokok. Kalau kita ini tanggungan bukan? Tanggungan atau bukan? Tanggungan. Bujangan. Bujangan, kok bujangan ke sini? Ada yang bujangan. Antum ini tanggungan atau bukan? Tanggungan. Tanggungannya siapa? Kalau antum masih punya orang tua, oke lah. Ya. Tapi antum sudah gede, sudah bisa bekerja, berarti bekerja untuk diri sendiri. Menafkahi diri sendiri. Yang berat adalah ketika kita punya tanggungan berupa keluarga, anak dan istri, dan mereka tidak bisa bekerja. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim? Walahunna 'alaikum rizquhunna. Wajib bagi kalian, wahai para suami, untuk memberikan nafkah kepada istri dan keluarga kalian. Bahkan di dalam Al-Quran, surat Al-Muzammil ayat 20, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Di dalam ayat ini Allah menyebutkan dua aktivitas. Aktivitas yang pertama, yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah, kerja, mencari nafkah. Aktivitas yang kedua, yuqatiluna fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Allah subhanahu wa ta'ala gandengkan antara dua aktivitas tersebut. Bekerja dengan berjihad. Apa kata An-Nasafi rahimahullah?
Sawwa subhanahu wa ta'ala fi hadhihi al-ayati baina darajatil mujahidi wal muktasibi lianna kasbal halali jihad. Allah subhanahu wa ta'ala mensejajarkan antara bekerja mencari nafkah buat keluarga dengan berjihad. Allah subhanahu wa ta'ala sejajarkan karena mencari rizki yang halal adalah jihad. Berarti semangat atau tidak? Semangat atau tidak? Semangat. Jadi dodolan cilok semangat orang? Semangat. Ya. Golet rongsok semangat atau tidak? Semangat. Yang penting halal. Oke, ini yang keberapa ini? Yang kedua. Yang ketiga, hukum berdakwah. Nah, nggak akan saya jelaskan. Ana pengen dengar antum tadi pagi. Apa hukumnya dakwah? Apa hukumnya? Fardu ain atau fardu kifayah? Fardu ain dan fardu kifayah. Maksudnya kepriwe? Gimana maksudnya? Asalnya fardu kifayah. Masya Allah. Begitu. Hukum asal dakwah adalah fardu kifayah. Kecuali dalam kondisi di daerah kita tidak ada orang yang punya kompetensi kecuali kita. Kita ulangi, apa hukumnya dakwah? Fardu kifayah. Kecuali kalau di daerah kita tidak ada orang yang punya kompetensi kecuali kita. Kompetensi di sini kompetensi untuk berdakwah. Maka saat itu hukumnya adalah fardu ain. Baik. Berarti kalau kita sudah mengetahui bahwa belajar hukumnya ada yang fardu ain, fardu kifayah, sunnah. Terus dakwah bekerja hukumnya wajib. Kemudian apa tadi? Dakwah hukumnya fardu kifayah, aslinya dalam beberapa kondisi hukumnya fardu ain. Dari tiga hal ini, mana yang kita prioritaskan? Yang mana? Kok sepi? Proporsional. Maksudnya? Maksudnya seimbang. Semuanya dikerjakan gitu. Kalau bisa, itulah yang terbaik. Bisa atau tidak? Insya Allah bisa. Caranya? Dengan membagi waktu. Seperti siapa tadi? Umar ibnul Khattab. Dan membagi waktu itu membutuhkan semangat. Karena bisa jadi orang yang beralasan, ana ndak ada waktu untuk dakwah. Karena sibuk bekerja, karena sibuk belajar. Bisa jadi orang ini bukan ndak ada waktu, tapi ndak ada semangat. Buktinya dia punya waktu untuk update status. Buktinya dia aktif di grup WA 20. 20 apa?
grup. Buktinya dia bisa online terus. Maka beralasan tidak ada waktu untuk menggabungkan antara tiga hal ini tidak bisa kita terima secara langsung. Alasan itu nggak bisa kita telan mentah-mentah. Karena realitanya ternyata banyak di antara waktu kita yang masih digunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Coba ana tanya sama antum. Waktu yang kita gunakan untuk membuka HP dalam sehari semalam. Banyak apa sedikit? Enggak ada yang ngomong sedikit? Subhanallah. Jujur. Masya Allah. Banyak. Artinya apa? Artinya separuh saja. Dari waktu yang banyak itu kita kosongkan. Kemudian kita alokasikan untuk membagi antara belajar, terus bekerja, terus berdakwah. Bisa atau tidak? Bisa. Dan na'udzubillahi min dzalik. Bisa jadi kenapa kita nggak bisa menggabungkan antara tiga hal ini? Karena waktu kita tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak diberkahi karena apa? Tidak diberkahi karena kita gunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Maka aneh sebenarnya. Seandainya ada aktivis dakwah juga menjadi seorang gamer. Seorang apa? Gamer. Ahli game. Ya. Aneh sebenarnya. Refreshing Ustaz. Refreshing antum itu adalah bercengkerama dengan keluarga. Antum ketika ketemu dengan istri, ketemu dengan anak, fresh nggak? Nggak. Kan refreshing. Berarti kan mengembalikan kesegaran. Ya. Antum ketika pulang ketemu anak, ketemu istri, fresh nggak? Nggak kedengaran sampai sana. Tergantung Ustaz. Gawe duit apa ora? Kita ini ya ketika ikut daurah kayak gini. Kangen sama siapa? Sampai istri apa anak? Fresh kalau kita ketemu sama mereka. Dibandingkan kita main apa? Main game. Ya. Mendingan kita alokasikan waktu itu untuk keluarga kita. Ya. Dan perlu dipahami ayuhal ikhwah bahwa dakwah itu ketika kita ngomongin dakwah itu tidak selalu identik dengan kajian di luar. Dengan ngurusi tablik akbar. Dengan mendatangkan ustadz dari luar kota. Surat At-Tahrim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Bagaimana caranya? Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, "Allimuhum addibuhum." Ajari mereka, didik mereka. Berarti itu dakwah atau bukan? Dakwah. Bahkan itu prioritas nomor 1 dalam dakwah. Makanya ketika Rasul makanya yang pertama kali dakwah oleh Nabi siapa? Istrinya. Khadijah radhiyallahu anha.
Maka jangan sampai, Masya Allah, Ustadz kondang di mana-mana. Istrinya tidak pernah diajari. Diundang kemana-mana. Sampai istrinya itu mengeluh. Mas, saya dulu tuh nikah sama jenengan itu maksudnya ya supaya apa? Jadi istrinya ustadz terus jadi ngaji sama ustadz. Loh begitu nikah malah saya nggak pernah ngaji, ditinggali terus. Nyata atau tidak nyata? Nyata atau tidak nyata? Nyata. Aneh tapi nyata. Makanya banyak ulama yang menganjurkan kita untuk membuat kajian keluarga. Kajian keluarga. Yang dihadiri oleh siapa? Istri dan anak. Berarti jamaahnya adalah istri dan anak. Bagus, Masya Allah. Ya. Dan biasanya kalau kayak gitu, kemungkinan lebih ikhlas. Karena tidak ada apanya. Tidak ada amplopnya. Ya. Kemungkinan. Kemungkinan lebih ikhlas. Ya. Maka begitulah cara proporsional di dalam menggabungkan antara tiga aktivitas tersebut. Caranya adalah dengan memahami hukum masing-masing dari tiga hal ini. Kemudian ketika terjadi benturan, maka yang didahulukan adalah yang hukumnya fardu ain. Setelah itu baru yang fardu kifayah, baru yang kemudian hukumnya sunnah. Seandainya bisa digabungkan, maka itulah yang terbaik. Dan insya Allah bisa digabungkan kalau kita punya semangat untuk membagi waktu dengan benar dan mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang bisa Anda sampaikan dalam kesempatan kali ini. Kalau ada pertanyaan silahkan bisa disampaikan. Ceramah atau semacam atau buku masalah. Jadi saya merasa ada kendala di lingkungan kami, memang karena daerah yang masih agak minus. Kita bukan orang yang pertama atau yang diutamakan. Ketika kita ingin maju ke depan, memberikan bimbingan, kayaknya ada semacam kecurigaan bahwa kita akan dalam tanda petik menguasai. Lalu di sini apa bimbingan besar kepada kami dalam hal ini? Semangat untuk itu ada, tapi kekhawatiran bahwa kita akan menguasai atau bagaimana lah. Wa jazakumullah khair. Yang dimaksud dengan kecurigaan ini adalah kecurigaan yang muncul dari lawan atau dari kawan? Ya sebenarnya itu nggak ada lawan, nggak ada kawan. Memang masih apa ya, yang tidak ada dalam itu kelompok-kelompok ya. Memang tadi supaya semakin kita khawatir bahwa apa istilahnya beliau yang menjadi psikologi bukan kami, bukan itu perasaan dalam tanda petik nanti karena kita banyak ngomong, banyak depan akan tergeser pamornya lah. Baik. Pertama, perasaan khawatir tadi, ada perasaan khawatir yang berdasar,
dan ada perasaan khawatir yang tidak berdasar. Perasaan khawatir yang berdasar itu adalah betul-betul ada omongan seperti itu. Kita mendapatkan informasi yang valid bahwa imamnya ini merasa keberatan kalau kita ngisi di situ. Ini perasaan khawatir yang berdasar. Ada perasaan khawatir yang tidak berdasar. Maksudnya apa? Cuma ada perasaan di dalam hati kita, jangan-jangan. Berarti itu cuma perasaan ketakutan yang berlebih. Kalau yang kedua ini abaikan. Yang kedua ini perasaan yang tidak berdasar itu diabaikan. Karena itu termasuk waswasatus syaitan. Bisikan syaitan. Nah, kalau ternyata bukan perasaan belaka, tapi betul-betul ada omongan itu, apa yang mesti kita lakukan? Yang mesti kita lakukan adalah melakukan pendekatan. Kepada siapa? Kepada orang yang ditokohkan di situ. Salah satu bentuk pendekatannya adalah dengan kita berkunjung ke rumahnya. Untuk ngapain Ustadz? Ya nggak harus ucuk-ucuk kita langsung ngomong mau misi. Terus kunjungannya apa Ustadz? Bawa gula, kopi, teh. Bertamu gitu aja. Nggak ada tujuan apa-apa Ustadz? Ada. Tujuannya bertamu. Bukankah berziarah, berkunjung kepada sesama muslim dianjurkan? Iya, dianjurkan. Apalagi kalau itu keluarga, masuk dalam kategori silaturahim. Berarti berpahala. Itu yang diistilahkan dengan az-ziyaratu lillah. Ya. Berkunjung karena Allah, bukan karena ada kepentingan macam-macam. Ya. Jadi pendekatannya dengan cara berkunjung. Kemudian setelah terbangun jalinan yang baik, baru kemudian kita menyampaikan prolog. Nampaknya masyarakat kita ini perlu bimbingan. Ya. Gimana kalau misalnya diadakan pengajian, nanti panjenengan yang ngisi. Ada dua kemungkinan. Iya atau tidak. Kalau menjawab kemungkinannya dia mengatakan iya, berarti apa yang kita inginkan tercapai. Ada yang ngisi. Maka kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Atau kemungkinan yang kedua dia mengatakan, tidaklah, saya nggak punya kompetensi, jenengan aja. Itu yang dicari. Berarti dia jawab iya atau dia jawab tidak, sama-sama tercapai apa yang kita inginkan. Intinya kan pengajian yang benar. Siapapun yang mengisi. Ya. Yang penting orang punya kompetensi. Baik. Ustadz, bagaimana cara menjelaskan kepada keluarga yang terus-terusan menganggap bahwa Wahabi sesat? Baik. Ana anjurkan kita semua untuk fokus kepada konten. Tidak menghabiskan waktu untuk membahas tentang label. Ada 2 poin. Konten sama apa? Label. Tadi, Wahabi sesat itu apa? Label.
Ana anjurkan jangan menghabiskan energi untuk sibuk membahas tentang label. Karena sekalipun menang, manfaatnya nggak terlalu besar. Tapi fokuslah terhadap konten. Konten itu apa? Isi. Isi yang dimaksud di sini adalah perilaku kita yang baik kepada keluarga, akhlak kita yang mulia kepada keluarga, kepedulian kita kepada mereka saat mereka membutuhkan bantuan. Sehingga dengan berjalannya waktu, tuduhan-tuduhan tersebut dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala akan terbantahkan dengan kenyataan yang mereka lihat dalam keseharian. Kalau sesat kok saat aku sakit dijenguk. Kalau sesat kok saat aku butuh bantuan dibantu. Kalau sesat kok saat ketemu mau salam. Kalau sesat kok dia rajin silaturahim. Cuman yang seperti ini biasanya hasilnya tidak instan. Dan begitulah dakwah. Dakwah tidak instan. Ini yang sifatnya perilaku. Adapun konten yang sifatnya ilmu, maka ana anjurkan kepada anak pribadi dan antum sekalian. Sering-seringlah setelah menukil Al-Quran dan hadis, dalil Al-Quran dan hadis, sering-seringlah menukil perkataan ulama salaf. Ulama-ulama yang disegani oleh masyarakat. Dan jangan hanya menyebut nama ulama-ulama kontemporer. Seperti Syekh bin Bas, Syekh bin Utsaimin, Syekh Al-Albani, Syekh Al-Fauzan. Walaupun mereka adalah ulama-ulama besar yang kita hargai, tapi ulama-ulama tersebut di komunitas lawan itulah orang-orang yang menurut mereka tidak layak untuk dihormati. Tapi kalau kita bawakan perkataannya Imam Syafi'i, perkataannya Imam Bukhari, perkataannya Imam Nawawi, perkataannya Imam Ibnu Hajar, dan sebelum itu perkataan para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, para salafus salih, tabi'in, Umar bin Abdul Aziz, maka bobotnya akan berbeda. Dan ketahuilah, para ulama kita yang tadi kita sebutkan, para ulama kontemporer, apa yang mereka sampaikan sudah pernah disampaikan oleh ulama-ulama sebelumnya. Jadi Syekh bin Baz, Syekh Albani, Syekh bin Utsaimin, Syekh Al-Fauzan, mereka juga sebenarnya menukil dari ulama-ulama itu. Kenapa kita tidak sampaikan? Nukilan aslinya. Padahal masalahnya sangat besar. Sudah masuk? Baik. Fadhil.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Bagaimana mengatur proporsional dalam bekerja dan membantu dakwah? Akan tetapi keluarga menganggap tidak bekerja karena kami bekerja di pondok. Sehingga dianggap waktunya hanya habis untuk dakwah dan keluarga menuntut untuk mencari kerja yang lebih layak. Pertama, saya nggak tahu yang dimaksud dengan keluarga di sini siapa. Kalau yang dimaksud dengan keluarga di sini adalah istri, maka ini harus mendapatkan perhatian yang serius. Kalau yang dimaksud dengan keluarga di sini adalah Pak D, Bu D, Pak Lek, Bu Lek, maka apa ini? Nggak usah terlalu diambil pusing. Ya. Kenapa demikian? Karena kewajiban kita menafkahi siapa? Istri kita. Kalau seandainya dimaksud di sini adalah keluarga, adalah istri, maka perlu disampaikan kepada istri bahwa kesibukan antum di pondok, bekerja di pondok, sekaligus di situ antum mendapatkan gaji. Maka kalau boleh dikatakan, kalau boleh diistilahkan, itu adalah sebuah aktivitas yang menggabungkan antara kebaikan duniawi dan kebaikan ukhrawi. Kenapa bisa demikian? Karena di satu waktu yang sama kita dapat pahala dakwah dan pendidikan. Di waktu yang sama kita mendapatkan gaji. Kan nggak semua orang seperti itu. Ada orang yang bekerja, jenis pekerjaannya itu adalah sesuatu yang sifatnya murni duniawi. Jadi nggak ada unsur amal jariah di situ. Kalau di pondok itu kan ada unsur apa? Amal jariah.
ilmu yang bermanfaat yang kita ajarkan. Maka seharusnya istri itu mengerti bahwa suaminya ketika dia bekerja di pondok, dia sejatinya memiliki sebuah kedudukan, sebuah aktivitas, sebuah jenis pekerjaan yang tidak sembarang dimiliki oleh orang lain. Berarti suaminya itu istimewa. Ya. Karena menggabungkan antara keuntungan ukhrawi dan keuntungan duniawi. Mungkin istri itu akan mengatakan, istimewa apanya? Wong cuma dapat segitu istimewa. Ana tidak tahu. Istri antum ini termasuk tipe yang mana? Tipe yang mensyukuri nikmat Allah, atau tipe yang diberi berapapun selalu merasa kurang? Anda tidak tahu. Kalau seandainya tipe antum, istri antum adalah tipe istri yang mensyukuri nikmat Allah, berapapun yang dikasih dia akan mengucapkan Alhamdulillah. Tapi memang kenyataannya tidak cukup. Maka antum harus berpikir untuk mencari tambahan. Guna mencukupi kebutuhan. Kalau tipe istrinya adalah tipe yang bersyukur. Memang nggak cukup. Ya. Karena kebutuhannya banyak. Ya. Bayar listrik, bayar air, bayar SPP, bayar apa? Pulsa. Ya. Belum beli beras, belum beli susu, belum. Emang nggak cukup duitnya. Gajinya nggak cukup memang. Maka harus berpikir untuk menambah penghasilan. Tapi seandainya istri antum menurut tipenya memang kurang bersyukur, maka solusinya adalah dinasehati. Ya. Dinasehati. Supaya banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan salah satu cara yang sangat manjur untuk menasehati adalah mengajak melihat orang yang lebih minim dibandingkan kita. Coba plesir ke tempatnya ikhwan lain. Nah, yang jauh lebih minim dibandingkan kita. Jangan plesirnya ke ikhwan yang kaya-kaya. Jangan. Nah. Dan itulah ajakan dari Nabi SAW. Supaya melihat kemana? Ke bawah. Baik. Barangkali ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Ya. Baik. Kita akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin segala kurangannya kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.